뭐야? 빡 터진다. 술 냄새는 아이스크림이랑 너무 많이 들어갔구만. 응? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan membawakan seluruh jalan cerita film berjudul The Spies. Ini adalah film yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012. Bagaimana kisahnya guys ya? Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film The Spies. Film ini diawali dengan berita kekejaman Korea Utara kepada siapa saja yang ia anggap pengkhianat, termasuk para petinggi negara mereka. Mata-mata Korea Utara akan menyerang setiap pengkhianat dan memilih bunuh diri bila tertangkap demi menjaga kerahasiaan negara. Saat itu diberitakan Menteri Luar Negeri Korea Utara yang bernama Lee Yong-sung akan segera datang ke Korea Selatan meminta perlindungan. Saat itu seorang pria misterius terlihat membuang sesuatu ke dalam tempat sampah. Kemudian dengan santainya ia melewati para petugas bandara yang memeriksa seluruh barang bawaan. Ternyata barang yang dibawanya adalah ekstasi. Ia berhasil menjual barang haram tersebut seharga $60.000 setelah meminta petugas kebersihan untuk mengambil paket yang ia buang tadi. Setelah transaksi selesai, ia kembali ke kantornya yang bergerak pada bidang jual beli kecil-kecilan. Dirinya biasa dipanggil Tuan Kim. Nama sebenarnya adalah Lim Jung-soo, seorang mata-mata Korea Utara yang sudah vakum beberapa tahun belakangan. Dengan sisa ekstasi yang ada, agen Kim menyogok pelatih baseball anaknya agar anaknya bisa bertanding di liga final. Saat itu seorang wali murid lainnya datang ke dalam toilet. Ia bernama Hang Jung-wook, seorang agen intelijen nasional. Dirinya sudah lama mengawasi agen Kim dan mengetahui jika agen Kim adalah mata-mata Korea Utara. Jung-wook juga meminta atasannya untuk menangkap agen Kim. Agen Kim kembali ke kantor. Ia menemukan bahwa uang haramnya telah dibawa lari sang pegawai. Dalam kondisi krisis, istri agen Kim juga menelpon bahwa uang sewa apartemen mereka naik lagi. Ia kemudian mengirim email ke bandar narkoba di Tiongkok untuk mengiriminya uang. Saat kembali ke kantor, agen Kim mendapat SMS yang berbunyi, "Bunga poni telah mekar." Agen Kim menghela nafas karena ini pertanda buruk. Bergegas ia masuk ke ruangannya dan mencari buku kode rahasia mata-mata. Di waktu yang bersamaan, seorang pria bersama beberapa ajudannya sampai di Korea Selatan. Saat itu sedang ada konferensi pers dari Menteri Luar Negeri Korea Utara yang meminta perlindungan kepada Korea Selatan. Agen Kim pergi ke daerah Gua Hamon berdasarkan kode yang dikirim. Ia meminta Ketua Choi, pria yang tadi kita lihat di bandara. Agen Kim ingat betul bagaimana kejamnya Ketua Choi saat membunuh seorang tanpa memperdulikan apapun. Mereka mulai berjalan. Ketua Choi menjelaskan bahwa mereka atau yang kita sebut pemimpin Korea Utara menginginkan kepala Lee Yong-sung, Menteri Luar Negeri Korea Utara. Agen Kim paham bahwa ini bukanlah misi yang mudah. Agen Kim segera mengumpulkan teman seprofesinya yang kini sudah membaur seperti warga biasa. Pertama ada penasihat Yun yang sudah 40 tahun menjadi mata-mata. Awalnya penasihat Yun belum paham saat agen Kim mengatakan bahwa bunga poni telah mekar. Tapi saat agen Kim memperlihatkan koran tentang Menteri Yong-sung, penasihat Yun langsung berkata bahwa mereka akan terlibat dalam peristiwa berdarah. Yang kedua adalah agen Kang yang sudah 15 tahun menjadi mata-mata. Kini ia bekerja sebagai sales properti dan telah memiliki seorang anak. Saat agen Kim dan penasihat Yun datang menyampaikan maksud dan tujuan mereka, agen Kang menolak. Tapi saat disebut nama Ketua Choi, ia tidak punya pilihan lain. Dan yang terakhir adalah agen Woo yang kini bekerja sebagai peternak sapi di Korea. Ia juga menjadi mata-mata selama 13 tahun. Agen Woo jelas menolak. Tapi saat mengetahui bahwa agen Kang juga ikut, ia langsung setuju. Agen Woo dan agen Kang adalah mantan kekasih. Tapi sampai sekarang agen Woo belum bisa melupakan agen Kang. Akhirnya semua mata-mata berkumpul dikomandoi oleh Ketua Choi. Mereka mulai menjalankan rencana untuk mengetahui keberadaan Menteri Yong-sung.
Diam-diam para mata-mata menyamar menjadi pendukung anti Korea Utara untuk mewawancarai seorang senator dan profesor demi mengetahui keberadaan Menteri Yong-sung. Setelah informasi terkumpul, mereka kembali bertemu dengan Ketua Choi. Ternyata Menteri Yong-sung dibayar untuk ke Korea Selatan dan kini ia tidak bisa pergi ke tempat umum. Ketua Choi kemudian memberikan waktu 1 minggu bagi para mata-mata untuk membunuhnya. Rencana selanjutnya, agen mata-mata menyamar di rumah sakit demi bisa memasang alat pelacak pada dokter pribadi Yong-sung. Setelah berhasil, mereka mulai membuntuti sang dokter dan mengetahui tempat persembunyian Menteri Yong-sung. Rumahnya diawasi puluhan CCTV dan belasan detektor. Untuk mengetahui isi dalam rumah lebih lanjut, mereka kemudian melakukan taktik penyamaran dengan memutus sambungan CCTV ke dalam rumah. Kemudian agen Kim menyamar menjadi teknisi hingga dia bisa masuk dan mengamati seluruh isi rumah Yong-sung. Dengan kamera tersembunyi di dalam jasnya, agen Kim merekam segalanya. Ia menjelaskan pada Ketua Choi bahwa rumah Yong-sung dijaga oleh 12 penjaga dan kamar Yong-sung berada di sudut lantai atas. Kemudian mereka menyusun rencana lagi. Aliran listrik rumah Yong-sung akan diputus. Ketua Choi yang lain hanya punya waktu 3 menit untuk membunuh orang-orang Yong-sung sebab generator rumah tersebut akan hidup otomatis setelah 3 menit. Saat Ketua Choi menanyakan kepemilikan senjata masing-masing, mereka menyebut lupa menaruhnya di mana, bahkan penasihat Yun dipukul oleh salah satu anak buah Ketua Choi karena mengucapkan kata maaf semudah itu. Mata-mata yang lain tidak bisa berkutik. Mereka kemudian berkumpul di sebuah kedai dan merencanakan untuk mengambil uang di berangkas Yong-sung tanpa sepengetahuan Ketua Choi. Esok harinya agen Kim menemani Ketua Choi untuk membeli perlengkapan senjata. Sementara penasihat Yun, agen Kang dan agen Woo pergi membeli berangkas bekas untuk mempelajari cara membobol berangkas dengan cepat. Sampai di tempat penjualan senjata, Ketua Choi menunjukkan watak aslinya yang kejam juga licik. Ia tidak ingin memberi uang lebih dahulu dengan alasan takut para mafia kabur. Namun setelah senapan diperlihatkan, Ketua Choi malah menembak semua mafia di sana termasuk seorang wanita. Agen Kim jadi gelagapan guys ya. Beberapa hari kemudian rencana dimulai. Pukul 3 dini hari saat truk pengangkut sampah akan lewat di depan rumah-rumah Yong-sung, agen Kang telah memasang ranjau hingga ban truk tersebut bocor. Saat itulah agen Kim dan mata-mata lainnya menyamar menjadi tukang sampah dengan truk tiruan mereka. Setelah itu agen Woo memutus aliran listrik hingga semua lampu padam. Momen ini tak disia-siakan Ketua Choi. Ia segera masuk bersama para pasukannya dan menembak apa saja yang ia rasa sebagai pengganggu. Tak berselang lama penasihat Yun dengan agen Kim juga diam-diam masuk ke rumah untuk mencuri uang tanpa sepengetahuan Ketua Choi. Singkat cerita, Menteri Yong-sung tidak berada di kamarnya, sedangkan berangkas hanya berisi foto keluarga Yong-sung dan beberapa dokumen. Pengawal juga telah menyadari keberadaan Ketua Choi dan pasukannya hingga aksi saling tembak-menembak tak terhindarkan. Alarm bahaya berbunyi. Para mata-mata segera kabur dari pintu belakang. Sayangnya truk sampah mereka tak bisa menyala hingga mereka harus segera kabur menuju mobil agen Kang. Semua sudah masuk mobil, sementara penasihat Yun tertinggal karena larinya sudah tidak sekencang anak muda. Agar tidak tertangkap pengawal yang terus mengejar, Ketua Choi menembak mati penasihat Yun agar nanti tidak memberi kesaksian apapun tentang mereka. Agen Kim sangat marah pada Ketua Choi, tapi ia tidak bisa berkutik saat Ketua Choi menodongkan pistol ke kepalanya. Sampai di markas, Ketua Choi justru menyalahkan ketiga mata-matanya atas kematian penasihat Yun, padahal dia sendirilah yang telah membunuhnya. Pantas Ketua Choi menyuruh agen Kim dan kawan-kawannya menuju rumah penasihat Yun untuk membakar segala bukti yang ada di sana. Agen Kim sangat frustasi. Ia pun minum dengan rekannya sampai mabuk berat. Dalam mabuknya, agen Kim bertekad untuk membunuh Ketua Choi. Esok harinya, Intel Jungwook menunjukkan foto mendiang penasihat Yun kepada pemilik restoran langganannya. Dari sana, Jungwook tahu bahwa penasihat Yun bersama dengan agen Kim. Dengan beberapa intel lain, mereka mulai mengikuti agen Kim. Ternyata Ketua Choi juga menyuruh orang untuk membututi agen Kim. Lantas Ketua Choi sengaja berjalan ke arah agen Kim dan mengisyaratkan bahwa ada orang yang telah mengikutinya. Agen Kim mencoba kabur memasuki sebuah gedung. Pada akhirnya ia tetap bertemu dengan Jungwook dan baru menyadari bahwa Jungwook adalah intel yang mengawasinya selama ini. Mereka kemudian duduk di tepi lapangan. Agen Kim baru tahu bahwa asistennya di kantor adalah agen dari Jungwook yang selama ini mengawasinya. Di sana mereka sepakat untuk bekerja sama menangkap Ketua Choi dengan jaminan Jungwook akan melindungi keluarga agen Kim. Ternyata pertemuan mereka diabadikan oleh orang suruhan Ketua Choi.
Keesokan harinya, Ketua Choi meminta ketiga mata-mata untuk berkumpul. Agen Kim diam-diam memberitahu Jungwook untuk mengikutinya. Ketua Choi tidak berada di dalam mobil yang sama saat menjemput Agen Kim dan kawan-kawannya. Dari salah satu anak buah Ketua Choi, Agen Kim diberitahu bahwa rencananya diubah. Agen Kim makin tidak bisa menyembunyikan wajah gugupnya. Sampai di sebuah persimpangan, Jungwook kehilangan jejak karena Agen Kim dan kawan-kawannya dipindahkan ke mobil lain. Sementara itu, seorang suruhan Ketua Choi berada di stasiun tempat anak Agen Kim akan bertanding baseball. Ia bersiap dengan tas berisi bom yang bisa ia ledakan kapan saja sesuai perintah. Agen Kim dan kawan-kawan dibawa ke sebuah gedung tua. Di sana Ketua Choi telah mengetahui hubungan antara Agen Kim dan Jungwook. Ia kemudian mengancam Agen Kim untuk menanyakan di mana keberadaan Menteri Yong-sung. Jika tidak, maka nyawa anak Agen Kim yang akan jadi taruhannya. Agen Kim tak punya pilihan lain. Ia segera menemui Jungwook sesuai perintah. Di sana Jungwook juga mengancam jika terjadi sesuatu pada keluarganya, maka kedua negara yang bersangkutan akan ia hancurkan. Jungwook pergi menemui Menteri Yong-suk dan mengabarkan bahwa konferensi pers mereka telah ditunda. Mereka harus segera menuju Busan. Di luar hotel, Ketua Choi, Agen Kim dan dua teman lainnya telah menunggu di dalam sebuah mobil. Agen Kim sempat ingin mengikuti sebuah mobil yang dikawal banyak penjaga. Namun Ketua Choi tahu bahwa mereka akan dikecoh hingga ia menyuruh seorang untuk mengawasi parkiran basement hotel. Benar saja, Yong-sung keluar dari sana bersama beberapa pengawal dengan penyamaran mereka. Ketua Choi langsung mengikuti mobil tersebut. Di perhentian lampu merah, Ketua Choi segera turun dan menembak mobil Menteri Yong-sung secara membabi buta. Semua pengendara di sana segera berlari keluar mobil menyelamatkan diri masing-masing. Aksi saling tembak-menembak tak bisa dihindarkan. Tak lama kemudian Jungwook datang dengan bantuan pengawal lain. Agen Kim juga ikut turun ke jalan untuk membantu Jungwook. Ketika itu Agen Kang melihat seorang anak menangis di dalam mobil karena tertinggal oleh orang tuanya. Naluri seorang ibunya tergerak. Nona Kang segera turun menyelamatkan anak tersebut. Sayangnya ia tertembak dalam tragedi berdarah ini. Agen Woo segera datang menyelamatkannya. Sayangnya kaki Agen Woo ikut tertembak timah panas hingga ia limbung. Agen Kim yang melihat semuanya langsung membawa satu persatu rekannya ke dalam mobil. Scene berpindah. Agen Kim mencuri sebuah taksi yang diparkir di tepi jalan demi mengikuti Ketua Choi yang mengejar mobil Menteri Yong-sung. Agen Kim kemudian menyalip mobil Tuan Choi hingga tabrakan tak terhindarkan. Menteri Yong-sung berhasil kabur. Tanpa disadari, Agen Kim langsung menodongkan pistol ke arah Ketua Choi. Saat ingin menyerang balik, ternyata pistol Ketua Choi telah kehabisan peluru. Kemudian, ia menghempas pistol Agen Kim dan mulai menyerang dengan tangan kosong. Mereka yang saat itu berada di jalan Flavor kemudian jatuh ke jalan di bawahnya dan sempat tertabrak sebuah mobil. Dengan kaki pincang, Ketua Choi akan membunuh Agen Kim dengan pisau di tangannya. Sayangnya, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya hingga tewas. Agen Kim tak punya banyak waktu. Ia segera menuju stasiun baseball untuk menyelamatkan anaknya dari ledakan bom. Sampai di stadion, ia justru diserang oleh anak buah Ketua Choi. Namun di detik terakhir, Agen Kim berhasil melumpuhkan lawan dengan melemparkan bola baseball ke arah kepalanya. Agen Kim langsung berlari masuk ke lapangan dan berteriak agar anaknya Jisung menghindar. Saat itu justru Jisung sedang melabrak pemain lawan karena bola baseball yang dilempar justru mengenai pipinya. Kedua tim baseball pun lantas masuk ke lapangan untuk saling bela hingga mereka meninggalkan kursi pemain di detik-detik terakhir bom akan meledak. Dan benar saja tak lama kemudian bom meledak. Tapi semua anak selamat karena mereka telah di lapangan untuk tawuran. Scene berganti. Agen Kim tak ditangkap oleh Jungwook, tapi sebagai gantinya ia diminta jadi mata-mata untuk Korea Selatan. Beberapa saat kemudian Agen Kim dan Jungwook ini sudah menjadi kawan. Saat melihat latihan anak mereka, Jungwook harus segera pergi karena mendapat telepon bahwa Menteri Yong-sung telah meninggal karena serangan jantung. Agen Kim terkejut, tapi siapa sangka itu adalah akting belaka. Agen Kim segera ke warnet mengirim email dengan tulisan Cina yang berisikan bahwa dia berhasil membunuh Lee Yong-sung lewat dokter pribadinya dengan mengganti obat jantung yang ia konsumsi. Ternyata Agen Kim tetaplah mata-mata yang licik yang melakukan segalanya demi uang. Di akhir cerita, ketiga mata-mata kembali dapat pesan singkat yang berbunyi bahwa bunga poni telah mekar. Mereka tetaplah menjadi mata-mata Korea Utara. Bedanya, Agen Kim menjadi mata-mata licik untuk tiga negara, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Cina. Cerita pun tamat. Film ini terinspirasi dari hubungan bilateral yang buruk antara Korea Utara dan Korea Selatan. Belum lagi tentang isu pembunuhan Korea Utara terhadap siapa saja yang mereka anggap sebagai pengkhianat.
Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini guys ya. Serta jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.